Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah memasuki hari yang baru. Sungguh Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Ayo kita doa dulu sebelum kita saat teduh. Tuhan terima kasih. Engkau dahsyat. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, keadaan kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami baik, kami sehat. Keluarga kami baik. Keadaan kami baik. Sangat baik Tuhan. Terima kasih. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Kami mau mendengar, kami mau diajar, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah Engkau di setiap kami, di setiap rumah-rumah diberkati Tuhan. Shalom Tuhan turun atas setiap kami. Hati kami tenang, pikiran kami tenang. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tapi biarlah kuasa daripada Yesus yang senantiasa mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saudara, tema kita saat teduh hari ini adalah musuh terbesar adalah diri sendiri. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Seringkali kita merasakan sesuatu hal yang sepertinya itu susah. Sepertinya itu sulit. Termasuk ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sesungguhnya perasaan-perasaan seperti itu muncul ketika kita tidak bisa mengkontrol diri sendiri. Nah, sesungguhnya itulah musuh kita yang harus kita hadapi. Tetapi seringkali kita justru kebalik. Kita justru lebih fokus kepada manusianya, kita lebih fokus kepada sesuatunya. Padahal sesungguhnya yang harus dihadapi itu adalah diri sendiri. Karena itu disebut dengan musuh terbesar, yaitu diri kita sendiri. Banyak hal ya. Di kitab Yakobus 4 ayat 1-10 akan dikupas habis musuh kita itu, ya diri kita sendiri. Di dalam kitab Yakobus 4 begitu lengkap. Buka ya firman Tuhannya. Judul perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa Kitab suci tak ada alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Haleluya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saya percaya bahwa semua orang pasti pernah mengalami ribut. Ribut, bertengkar, berantem, pasti sering alami itu ya. Sesungguhnya itu datangnya dari mana toh? Kenapa kok orang itu harus bertengkar? Kenapa orang harus bersengketa? Bersengketa tentang warisan, bertengkar karena pasangan suami istri, bertengkar di dalam pelayanan, bertengkar di dalam keluarga. Sebenarnya kenapa ada pertengkaran itu? Lihat. Bukankah
datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Yang artinya apa toh? Ada keinginan di dalam diri kita ini yang harus terwujud. Contoh ya, contoh. Orang ribut karena warisan, bertengkar karena warisan. Yang satu nggak mau kalah, ukurannya beda, berebut ukuran. Nggak cuma itu, karena merasa paling berjasa, mungkin anak sulung paling berjasa, harus terima lebih banyak. Atau mungkin merasa bahwa dirinya yang paling tidak punya apa-apa, yang lainnya sudah punya. Jadi merasa yang nggak punya apa-apa ini harus punya bagian yang lebih besar. Nah, keinginan yang di dalam diri ini yang harus diwujudkan. Makanya kenapa orang kalau bertengkar soal warisan berujung maut. Banyak sekali yang sampai merusak hubungan. Bahkan anak itu bisa berani terhadap orang tua. Warisan harus diwujudkan. Rumah harus dijual padahal orang tua masih tinggal di rumah. Ya karena perasaan, karena keinginan di dalam diri sendiri yang harus diwujudkan. Itu disebut dengan hawa nafsu. Keinginan-keinginan kita pribadi. Rasa ego kita. Termasuk pasangan suami istri juga begitu. Saling benar. Pokoknya dirinya sendiri saling benar. Di kantor kan juga begitu kan. Berantem dengan teman-temannya. Seberapa banyak. Kita tuh gak sadar menjadi jiwa yang orang yang jahat. Jiwa yang rakus. Berusaha untuk menyingkirkan temannya begitu ya. Banyak loh anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan yang melakukan seperti itu. Menjegal temannya, berusaha untuk merebut posisinya. Hati yang busuk seperti ini terkadang gak sadar dilakukan. Nah ini semuanya timbul dari mana? Dari rasa hawa nafsu di dalam sini yang begitu kuat. Makanya Alkitab memberitahukan kepada kita itu semua itu timbul dari hawa nafsu yang saling berjuang. Artinya di dalam diri itu lagi ada bentrok yang luar biasa banget yang menyebabkan keributan terjadi. Nah, kita lihat. Kamu mengingini sesuatu. Nah, semuanya itu berawal dari keinginan diri sendiri. Mengingini sesuatu, ingin warisan, ingin jabatan, ya. Bahkan orang ingin selingkuh, ingin melakukan poligami. Nah, semuanya itu kan timbul dari hawa nafsu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Apalagi kalau keinginannya tidak segera terwujud. Makin kuat keinginannya itu. Makanya kemarahan yang seperti meledak, seperti bom, seperti itu. Karena keinginan di dalam hatinya itu tidak terwujud. Kemarahannya itu tidak bisa dia ungkapkan. Nah lihat, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa yang terjadi ketika keinginannya tidak terjadi, saudara? Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Dari hal-hal yang sederhana dulu. Coba kita lihat berapa banyak orang berani melakukan apa saja demi mewujudkan keinginannya. Dan ini seringkali terjadi terhadap anak-anak Tuhan. Demi supaya bisa mendapatkan uang, berani membuat nota palsu, bil palsu. Demi mendapatkan keinginannya, utang sana sini, nggak memikirkan nanti bisa bayar atau enggak. Ya udahlah kalau nggak ditagih ya nggak usah bayar. Nah itu, terkadang keinginan-keinginan seperti itu semuanya berawal dari hawa nafsu. Kemudian apa? Melakukan segala sesuatunya itu apabila tidak diperolehnya, kita menjadi apa? Membunuh, iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Sekarang ini kan banyak sekali toh orang-orang melakukan pembunuhan. Demi apa? Terkadang itu saya pernah melihat dalam sebuah TV seorang anak yang masih kecil banget.
dibunuh sama tantenya demi apa toh? Demi pakai perhiasan. Pengen punya perhiasan. Ada anak kecil pakai perhiasan, anaknya dibunuh. Perhiasannya diambil, dipakai. Ini hawa nafsu yang ada di dalam sini, yang dia tidak bisa kontrol. Kemudian dia melakukan banyak hal, membunuh, menjegal posisi teman kerjanya karena memiliki rasa iri hati. Orang itu kalau misalkan saudara ya, kalau punya keinginan, apalagi kalau kita itu tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, punya keinginan yang begitu kuat, besar kemungkinan pasti melakukan kejahatan. Itulah pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, agar supaya tindakan kita, keputusan yang kita lakukan tidak sembrono, tidak membahayakan nyawa diri sendiri, termasuk nyawa orang. Coba lihat, begitu keinginannya tidak terwujud, apa yang dilakukan? Membunuh. Ada perasaan iri hati. Kalau di rumah pasangannya ribut terus, melihat wanita cantik, ya iseng-iseng dulu lah ya, WA-an dulu, tanya kabar dulu. Kemudian memuji, kamu cantik ya. Lupa kalau di rumah punya istri. Sengaja lupa memang. Karena apa? Ada keinginan, ada hasrat. Makanya saudara, ketika orang mengambil tindakan, mengambil keputusan, hidup di luar Tuhan, jatuh dalam dosanya itu gampang sekali. Lihat saja, ketika orang memiliki keinginan-keinginan yang tidak baik, ya tadi itu, orang itu kan jatuh dalam dosa selingkuh, nggak langsung selingkuh. Ngapain dulu? Tanya kabar dulu, ya. Lalu memuji, kamu cantik hari ini. Wah, baju kamu bagus hari ini. Nah, wanita kalau digituin, sudah mulai GR toh. Kemudian apa? Ngajak makan bareng. Memberikan sesuatu yang kecil-kecil. Tumbuh hawa nafsu yang luar biasa. Begitu itunya nggak dapat, misalkan ya, diam-diam menikah nggak dapat, nggak ada izin dan lain sebagainya, nekat melakukan itu. Semuanya itu selalu berdasarkan apa toh? Hawa nafsu. Keinginan-keinginan. Makanya saudara, ketika kita hidup di luar Tuhan, pastilah sudahlah. Mau ambil keputusan, mau bertindak, pasti dosa jatuhnya. Termasuk waktu kita mau ambil pinjaman uang. Berapa banyak orang nekat ngambil pinjaman online dengan alasan kepepet. Nafsunya apa? Jangan pernah mengatakan, Bu, itu kan ya buat beli makan, buat kebutuhan sehari-hari. Sepertinya benar. Poinnya bukan itu loh yang saya maksud, saudara. Poinnya adalah ketika kita di luar Tuhan, adanya unsur ketidakhati-hatian, tidak memiliki hikmat dan pengetahuan betapa kita itu harus berhikmat di dalam mengelola berkat, dan betapa kita harus punya pengetahuan namanya pinjaman online itu membahayakan karena bunganya besar. Nah, karena pengetahuan kita itu minim sekali, makanya kita berpikir bahwa kalau sudah kepepet, pinjaman online adalah seperti malaikat terang. Dipikir itu adalah jalan keluar. Berapa banyak orang mengatakan, puji Tuhan, ada pertolongan pinjaman online. Tiba-tiba mengomong puji Tuhan. Padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, keinginan-keinginan yang seperti ini, lihat loh. Kamu mengingini sesuatu. Pengen bayar utang. Kamu ingin bayar hutang contohnya. Tetapi kamu tidak memperoleh uang untuk bayar utang itu. Maka ketika kita berdoa, tidak menanti-nantikan Tuhan, kita kemudian mengambil keputusan sembrono tadi itu. Itulah pentingnya hikmat. Itulah pentingnya pengetahuan. Tapi ingat ya, hikmat dan pengetahuannya itu yang dari Tuhan. Sangat penting sekali membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena waktu kita membangun intim dengan Tuhan, sudah pasti saudara,
hikmat dan pengetahuan itu akan ada dalam diri kita. Orang akan bertindak hati-hati. Ini nafsunya besar. Nafsunya apa? Orang berhawa nafsu itu nggak selalu harus negatif loh. Berhawa nafsunya apa? Kebutuhannya tercukupi pokoknya. Sehingga buta dengan kebahayaan ketika orang ambil pinjaman online itu berbahaya, yaitu tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Bu, tapi kan utangnya banyak. Semua utang banyak itu pasti berawal dari ini loh saudara. Hawa nafsu. Orang kan gak mungkin toh sembrono ambil utang sampai miliaran atau ratusan juta, kan gak mungkin. Pastikan segala sesuatunya itu dipikirkan dulu. Resikonya apa, ininya apa. Lah kalau misalkan itu gak dipikirkan, hawa nafsu tetap. Keinginan-keinginan. Pengen kaya mungkin. Banyak orang loh pakai kartu kredit sembarangan. Yang lainnya baju baru, dirinya pengen pakai baju baru. Yang lainnya pengen tas baru, iri hati muncul. Wah, aku gak mau disaingi. Beli tas, termasuk gesek kartu kredit sana sini, utang sana sini. Demi apa? Penampilan. Begitu banyak orang-orang seperti ini. Semua karena hawa nafsu. Semua karena iri hati. Semua karena keinginan-keinginan di dalam diri sendiri yang harus terwujud. Ketika tidak bisa mengendalikan diri dengan benar, ya seperti ini jadinya. Jadi orang utang tuh kan nggak dimulai dari misalkan miliaran begitu, kan nggak ucuk-ucuk langsung miliaran. Semuanya itu pasti dari yang kecil-kecil tadi menganggap hal biasa. Membahayakan tidak? Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah ini. Begitu keinginannya tidak terwujud. Wah, nyalain sana sini. Ada yang konseling sama saya. Seorang istri punya 3 orang anak gitu ya. Sudah tahu bahwa gak punya mbak di rumah gitu ya. Suami tidak punya pekerjaan gitu. Mbok ya. Ngerem diri. Sudah tahu hidup susah itu jangan punya anak banyak-banyak saudara. Nah, orang itu harus berhikmat toh. Bu ya gimana? Orang ya sebenarnya gak pengen punya anak lagi bu. Tapi ya bagaimana? Tetap aja. Hikmat dan pengetahuan harus jalan toh. Kalau sudah tahu keadaannya seperti itu, apalagi kalau suami tidak bekerja. Lalu si ibu ini dengan alasan bahwa, bu saya terikat kartu kredit itu sampai ratusan juta. Karena suami saya tidak bekerja. Nah, alasan-alasan yang seperti ini, hawa nafsu yang seperti ini, apapun lah saudara ya. Mau alasannya kayak apapun, memang betul. Alasannya untuk kebutuhan hidup, memang betul. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita itu tuh gak gerusa-gerusu gitu loh. Pelan-pelan. Saya pun begitu loh saudara. Saya sudah saksikan toh, sudah puluhan tahun. Puluhan tahun saya itu tidak pernah punya utang. Lebih dari 20 tahun malah. Ya. Lebih dari 20 tahun saya tidak punya utang. Punya keinginan apapun, saya tahan diri. Belajar dari hal yang sederhana-sederhana. Contoh. Terkadang saya itu kalau pergi kemana-mana itu suka cepat-cepat gitu. Terkadang saya itu lupa bawa dompet. Terkadang saya itu lupa bawa HP yang satunya itu ya. Waktu makan bareng-bareng sama teman-teman begitu, ya saya kan gak bisa makan berarti. Dompet saya ketinggalan. Pada waktu itu belum ada kayak sekarang, bisa pakai kris gitu ya, tinggal scan sana sini gitu lebih gampang. Mau ketinggalan kayak apapun nggak masalah, tinggal cetak. Yang penting HP-nya nggak ketinggalan. Tapi kan pada waktu itu nggak ada, belum ada seperti itu. Melatih diri saya untuk tidak bilang sama teman saya, pinjam dulu dong, saya lupa bawa duit. Enggak.
Saya melatih diri saya untuk tidak makan, ya sudah, tidak makan. Saya bilang, oh iya nanti saya makan kok. Sekarang kalian makan dulu. Ini hal sederhana toh. Sebenarnya saya ngomong sama teman saya aja, nggak usah pinjem pasti dibeliin. Dari yang sederhana itu saya melatih diri saya tidak ngomong. Lalu teman saya, oh Kathy lagi diet kali. Ya udah Kak, saya beliin minum ya Kathy. Udah. Yang terpenting jangan sampai mulut kita itu mengatakan, aku lupa nih nggak bawa duit, bisa nggak pinjem dulu. Saya melatih diri saya untuk tidak ngomong begitu. Demikian pula untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saya melatih diri nggak telepon siapapun. Siapapun tidak pernah saya telepon untuk saya minta pertolongan. Segala sesuatunya itu butuh pengujian. Saya menguji diri saya sendiri. Ini loh, untuk apa toh? Hawa nafsu pengen makan mungkin. Karena tidak. Hawa nafsunya adalah, keinginan dirinya adalah pengen makan tapi lupa bawa dompet. Bisa nggak ngomong utang dulu? Ya bisa. Bu, itu kan sepele, kan nanti bisa dibayar. Ketika kita membiasakan diri, udahlah nanti pinjam, nanti bisa dibayar kok. Sekali, 2 kali mungkin gak apa-apa. Lama-kelamaan percayalah saudara. Kebiasaanmu yang kau bangun mengandalkan orang lain itu akan merusak cara kamu hidup. Coba aja. Hidup mandiri itu harus ditaruh di dalam diri kita sendiri. Bu, tapi kalau sudah kepepet bagaimana? Lo lihat toh Kathy ini loh. Kalau sudah kepepet, duitnya nggak ada, atau pertolongannya nggak ada, diam dulu. Makanya hati-hati ini, karena ketika kita tidak memiliki rasa kehati-hatian, jadinya apa toh? Jadinya itu timbul yang namanya pertengkaran, perkelahian. Nih coba lihat, gara-gara utang akhirnya berantem toh, bertengkar toh. Pasangan suami istri seberapa banyak berantem karena apa? Perekonomian. Lihat, seberapa banyak berantem. Gak duduk sama-sama. Gak ada mesbah keluarga. Utang sana sini. Ini jadinya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat. Bu, sudah berdoa Bu. Waktu mau bayar utang, duitnya nggak ada, sudah berdoa. Saya sudah katakan. Kalau kita datang kepada Tuhan cuma minta duit, ya jelas. Alkitab mengatakan itu bukan doa. Itu minta. Karena yang namanya doa, ada permohonan, ada ucapan syukur. Itu selalu satu paket. Makanya berapa banyak orang datang kepada Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Karena ini loh, salah berdoa atau tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Ini yang saya bilang. Kepepet mau bayar pinjaman gak bisa. Karena datang kepada Tuhan hanya karena Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Sudah. Doanya cuma 2 menit atau mungkin doanya 2 jam. Tapi isinya Tuhan gimana Tuhan, Tuhan gimana Tuhan. Padahal di dalam doa yang benar adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Coba lihat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga. Artinya apa? Memulai doa Bapa kami itu. Coba lihat ya doa Bapa kami. Itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu doa yang benar. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Datang kepada Tuhan itu memuji, menyembah Tuhan. Bukan ketok pintu terus langsung Tuhan duit, please, please. Inilah yang disebut dengan Alkitab mengatakan bahwa kamu tidak berdoa, kamu tidak beroleh apa-apa. Atau kamu berdoa tetapi kamu salah berdoa karena caranya salah. Cara memperlakukan Tuhannya seperti itu. Salah. Jadi jangan menggunakan alasan kepepet tadi itu, sudah berdoa loh Bu, tapi nggak dapat apa-apa. Itu banyak banget itu yang DM sama saya. Kalau sudah akhir bulan kayak begitu semua kalimatnya. Sudah Bu, sudah doa, sudah ngikutin seperti yang Bu Kathy bilang. Doa,
Ujian penyembahan, baca Alkitab, iya. Tapi ada hubungan dengan Tuhan, tidak. Karena hubungan dengan Tuhan itu penting. Lihat ya, 10 perintah Allah, hukum utama yang terutama apa? Kemarin waktu saat itu sudah dibahas. Mengasihi Tuhan itu adalah yang terutama dan yang utama. Orang datang kepada Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Maaf ya, orang yang datang kepada Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan hanya karena kebutuhan pribadi. Gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sewaktu saya gak punya apa-apa, pada waktu itu saya mau operasi begitu ya. Karena waktu itu saya baru pertama kerja di Jakarta gitu, uangnya, gajinya juga gak terlalu banyak, belum punya asuransi, saya harus operasi. Dokter bilang, kamu harus operasi, Kathy. Karena sudah seperti ini ya, kamu harus operasi. Apa yang saya lakukan? Sebentar ya dok, saya belum bisa memutuskan. Izinkan saya berpikir sebentar saja. Lalu saya pergi ke ruang tunggu. Begitu saya duduk, apa yang saya lakukan saudara? Saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Sekalipun dokter memvonis begitu, saya bisa melihat hidup ini, saya bersyukur banget. Tuhan terima kasih, keadaan saya baik kok. Keadaan saya baik. Nah ini, responnya adalah memuji Tuhan dulu, bersyukur bahwa keadaannya baik. Jangan terus, Tuhan gimana Tuhan, terus ini loh mau operasi, duitnya nggak ada, terus gimana? Ini respon salah. Mengutamakan kepentingan pribadi dulu dibandingkan dengan memuliakan Tuhan. Makanya urutannya mesti benar. Doa Bapa kami itu yang urutannya yang benar. Bapa kami yang ada di dalam surga mengakui, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terkadang saya itu kalau doa saudara ya, ada rasa persoalan pergumulan yang berat banget. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kayak tadi malam saudara ya, sebelum saya tidur sekitar 1:30 pagi gitu ya, saya di atas tempat tidur gitu, saya cuma ngomong begini, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya tidak mengucapkan apa persoalannya. Karena saya tahu Tuhan mendengar kok. Makanya respon awalnya itu mesti benar dulu. Jangan terus mengklaim bahwa sudah Bu, sudah melakukan persis seperti yang Ibu bilang. Berapa banyak pasangan yang ditinggalkan oleh pasangannya. Udah doa Bu, tapi pasangan saya belum kembali Bu. Fokusnya jangan ke situ dulu. Restorasi Pondok Daud itu penting. Apa restorasi Pondok Daud? Benahi dulu. Daud itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Benahi dulu agar supaya ini loh ya, ayat yang kedua itu tidak terjadi. Yang ayat kedua bilangnya apa? Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya. Kamu ingin sekali pasangan hidupmu itu balik Tuhan, balik. Kamu pengen utangmu cepat dilunasi, cepat. Kamu pengen punya pekerjaan, pengen. Tapi itu terus yang diminta. Alkitab mengatakan itu bukan berdoa. Cara memperolehnya salah, cara berdoanya salah. Semua dari hawa nafsu. Keinginan yang tidak didiskusikan dengan Tuhan terlebih dahulu. Sewaktu engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, yang Tuhan mau apa? Engkau dibenahi dulu. Kalau engkau fokus untuk suamimu atau istrimu kembali ke rumah, sementara engkau belum siap apa-apa, pasti yang terjadi apa? Pertengkaran. Di ayat yang pertama. Fondasinya tidak kuat. Apalagi kalau Anda, anak-anaknya ikut Anda. Fondasimu, dirimu sendiri kuatin dulu. Karena kamu punya anak di sebelahmu. Baru setelah kamu kokoh, anak-anakmu kamu bisa kuatin. Begitu pasanganmu kembali ke rumah, kamu bisa atasi. Itu loh maunya Tuhan seperti itu. Jangan fokusnya kepada jawaban doa. Makanya seperti ini. Terjadi apa? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa.
terus kamu berdoa, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ini urutannya jadi kayak begini. Ujung-ujungnya apa? Udahlah Bu, aku malas doa, lelah. Rasa-rasanya lelah Bu, doa itu lelah banget. Hubungannya tidak diutamakan, makanya lelah. Anda harus naik level, saudara ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan itu adalah perintah yang tidak peduli keadaanmu seperti apa. Mau hancur, mau hilang, mau rugi, mau ditipu, mau kehilangan kayak apapun. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, itu tidak peduli keadaannya seperti apa. Direndahkan orang, difitnah seperti apapun. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, perintah. Miliki sampai level itu. Makanya respon pertama itu penting, saudara. Coba saja kalau seandainya waktu dokter mengatakan, Kathy kamu harus operasi. Kalau respon saya, Tuhan duitnya nggak ada Tuhan. Makin frustrasi, tak? Nambah masalah nggak? Makin frustrasi, makin saya nggak tahu harus berbuat seperti apa. Mungkin saya akan gerusa-gerusu cari pinjaman begitu. Coba begitu saya duduk diam. Saya mengatakan Tuhan terima kasih. Waktu kita ngomong Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Waktu ngomong kita terima kasih begitu, itu artinya kita memuliakan Tuhan loh. Bahwa ada rasa syukur di dalam diri saya, sekalipun keadaannya tidak baik, ada rasa syukur. Tuhan kasih pertolongan gak kalau anaknya kayak begini? Pasti. Coba aja Anda punya anak sakit. Orang tua mana yang tidak mengusahakan anaknya ini supaya bisa pulih? Orang tua dunia saja bisa ngerti kok. Caranya memulihkan anak itu seperti apa. Apalagi Bapak kita yang ada di surga. Makanya mesti benar dulu. Puji Tuhannya responnya saya benar. Tuhan katakan waktu saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya operasi atau seperti apa? Tuhan katakan operasi. Ya sudah. Bu, caranya mendengar suara Tuhan bagaimana? Hubungan. Kalau hubungan dibangun tiap hari, hikmat dan pengetahuan dari Tuhan mesti otomatis, saudara. Makanya begitu saya ngomong sama dokternya, waktu saya ngomong sama dokternya, duitnya udah ada belum? Belum. Yang penting Tuhan katakan, ya sudah kamu operasi. Lalu saya telepon kakak saya, kondisinya seperti ini, kakak saya kaget gitu ya. Loh kok kamu sakit kok nggak bilang? Ya saya tidak tahu. Karena memang waktu saya masih remaja itu saya itu suka olahraga, saudara. Jadi saya itu hampir jarang sakit. Bahkan sampai seusia segini aja saya itu jarang sakit, saudara. Kalau sakit itu ya sakit biasa gitu. Ya tiba-tiba dokter memvonis itu langsung operasi. Lalu kakak saya bilang, ya sudah deh operasi. Semua di cover sama kakak saya. Tidak ada keluar dalam mulut saya. Kak, boleh gak pinjem dulu? Kak, ini gimana? Nggak ada keluar di mulut saya. Saya cuma ngikutin aja kata Tuhan. Makanya bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan ini gimana ya? Bu, tapi sudah tanya loh Bu. Sama Tuhan sudah tanya, tapi Tuhan gak ngomong apa-apa. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa berarti suruh tunggu. Berarti suruh tunggu. Saya pun juga begitu, saudara. Tidak selalu setiap kali saya doa langsung Tuhan jawab. Ya enggak. Kadang Tuhan gak ngomong apa-apa. Tunggu. Supaya ini gak terjadi nih. Ingat ya tema kita hari ini. Musuh terbesar itu diri kita loh. Bukan orang lain, bukan situasi. Diri kita. Nih, cara merespon, cara bertindak. Ya, itu semuanya ini kita sendiri yang berkeputusan. Musuh terbesar itu ya kita sendiri. Melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, melawan yang kepepet itu tadi itu. Ini loh, tunjuk diri sendiri.
Bukan karena aduh Bu, satu frustrasi Bu, utangnya besar banget. Ya itu. Musuh terbesar adalah diri sendiri ketika tidak duduk dulu dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, ketika tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bangun pagi malas saat teduh, itu termasuk musuh. Ya. Berikutnya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, lihat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak setia tadi itu apa? Yang doanya salah, memperlakukan Tuhannya salah, yang suka berantem, yang suka apalagi di ayat yang berikutnya tadi itu? Iri hati, berkelahi, hasrat besar. Ini Alkitab menyebutkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Keserakahan, rasa rakus, cara berpikir yang salah. Disebut dengan Alkitab orang-orang yang tidak setia. Lihat, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia itu seperti apa? Ajaran dunia. Gak apa-apa, kalau KDRT itu cerai aja. Wajar lah, KDRT loh. Emangnya mau hidup itu bonyok? Sepertinya benar. Itu ajaran dunia. Udahlah gak apa-apa. Zaman sekarang itu tuh jujur itu susah. Jujur itu ngapain sih? Jujur malah bonyok. Udahlah gak apa-apa. Bikin aja nota palsu. Tagihan palsu. Karena kalau kita itu hidupnya jujur terus, waduh bonyok. Udahlah gak apa-apa. Ajaran dunia kayak gini. Oh, khawatir, takut itu biasalah Bu. Memang betul itu biasa. Tapi kalau membiasakan diri takut dan khawatir, itu yang tidak biasa. Makanya melatih diri. Segala sesuatunya tanpa latihan, mboten saged Bapak Ibu, nggih. Kalau nggak latihan nggak bisa. Karena firman Tuhan makanya renungkanlah itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Direnungkan. Firman Tuhan dibaca tiap hari. Direnungkan. Oh iya ya. Merenungkan itu artinya apa toh? Oh iya ya. Bahwa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan itu agar supaya aku nggak gampang takut. Agar supaya aku nggak gampang khawatir. Oh ternyata aku sakit-sakitan ini nih gara-garanya aku nggak suka cita. Nah itu merenungkan. Oh iya. Kalau begitu aku harus bersukacita di dalam Tuhan. Orang bersukacita itu berlimpah dengan ucapan syukur. Waktu kamu nangis dengan keputusan atau vonis apa saja yang memberatkan dirimu, yang membuat hatimu hancur. Pengadilan memutuskan Anda harus bercerai. Itu kan kehancuran. Ketika respon pertamanya adalah Tuhan, Engkau tetap baik. Tuhan, Engkau tetap baik. Waktu ngomong Tuhan, Engkau tetap baik, itu artinya memuliakan Tuhan. Itu namanya bersukacita di dalam Tuhan. Coba aja kalau misalkan orang marah dibalas dengan marah. Orang jengkel dibalas dengan jengkel. Susah sekali untuk memuliakan Tuhan. Susah. Apalagi untuk mengatakan bersukacita senantiasa. Wah, susah banget. Semoga ya, harapan saya itu yang suka DM saya, tiap kali DM ngomongnya takut. Tiap kali DM ku doain saya. Tiap kali ini coba ikut saat teduh. Karena saat teduh itu, kalau kayak begini nih, dibukakan semuanya. Oh ini ya ternyata kesalahan saya, kenapa kok gampang banget takut aku itu. Nah lihat, ini termasuk orang-orang yang tidak setia loh. Tidak setia apa? Melakukan firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir perintah bukan.
Sewaktu kita tidak melakukan itu, jadinya khawatir. Sekali, dua kali, oke lah ya. Tapi kalau berkali-kali kok khawatir melulu, takut melulu, ini tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak setia. Golongan orang-orang yang tidak setia, yang tidak melakukan firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini loh, mengucap syukurlah kalau kamu gak bangkrut. Mengucap syukurlah kalau kamu naik jabatan. Apakah begitu? Tidak loh. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nyatakanlah doamu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ditipu orang sekalipun. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Wes ngomong gitu aja. Terkadang saya pun kalau waktu ditipu sama orang, saya cuma Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Ketika saya ngomong Tuhan, Engkau baik, saya sedang apa? Menenangkan diri saya. Karena orang yang tenang itu bisa berdoa. Makanya saudara, doanya sedikit saja. Memuliakan Tuhannya itu yang harus lebih besar. Karena waktu kita memuliakan Tuhan, ada kuasa itu pasti turun. Coba lihat Tuhan Yesus sewaktu memecah-mecahkan roti. Ya, di situ ada 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan menengadah ke atas, melihat ke langit. Melakukan apa? Ucapan syukur. Menengadah ke atas itu artinya segala sesuatunya yang serba sedikit ini dia melihat ke atas. Tuhan, hanya ini yang ada. Apa yang Engkau mau dari yang sekecil ini. Sementara di hadapan ada begitu banyak 10.000 jiwa. Tuhan, jadi Tuhan Yesus ngajarin, lihatlah ke atas itu artinya apa? Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kan di situ Tuhan Yesus tidak meremehkan yang dua ikan itu tadi toh. Tuhan Yesus tidak meremehkan. Loh, ini loh, orangnya 10.000. Lalu kalau cuma 5 roti sama 2 ikan gimana bisa? Murid-muridnya diomel-omelin, suruh beli ke warung. Tuhan Yesus nggak ngomong gitu loh. Apa yang ada padamu, bawa sini. 5 roti dan 2 ikan. Sekalipun tenagamu cuma sedikit, ketidakberdayaanmu terjadi, ketakutanmu terus melanda, lihat toh ke atas. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Ini respon utama memuliakan Tuhan, dampaknya adalah ketenangan di dalam jiwa. Ketenangan di dalam jiwa mengakibatkan kita bisa berdoa. Sewaktu kita bisa berdoa, akibatnya apa? Beroleh hikmat, beroleh pengetahuan. Tindakan kita, keputusan kita pasti hati-hati banget. Ini golongan orang-orang yang setia. Lihat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Lihat ya. Kalau sembrono-sembrono tadi itu, coba lihat aja. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Contohnya tadi sederhana tadi tuh. Kepepet, mau bayar utangnya susah banget. Gak ada jalan bu, gak ada jalan bu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan nantikanlah Tuhan. Waktu nantikanlah Tuhan, kita melakukan apa? Dikuatkan hatinya, diteguhkanlah hatinya. Jangan nantikanlah Tuhan terus meneng wae, diam saja lo, tidak. Tetap kita harus produktif, proaktif. Nyembah Tuhannya banyak. Apa respon saya ketika saya kehilangan pekerjaan? Ya memang nangis respon pertama. Tapi yang saya katakan adalah, Tuhan, aku percaya semua pasti baik. Itu menentukan, saudara. Menentukan.
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sewaktu kita susah untuk bersuka cita, bersungut-sungut melulu. Wajarlah ya, orang itu bersungut-sungut karena memang susah. Lihat, kita sudah pernah membahas tentang bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya salah satunya adalah mengomel, kata-kata kasar, tanda bahwa kita susah untuk mempercayai Tuhan, itu bersungut-sungut. Kemurkaan Tuhan terjadi waktu bangsa Israel bersungut-sungut karena dianggap hidupnya susah. Padahal bisa hidup, nafas juga gratis, anak-anakmu yo pinter, tetap ngomel. Tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berbahaya tidak ini? Berbahaya. Membiasakan diri ngomel terus. Membiasakan diri tidak mengucap syukur. Membiasakan diri tidak bersuka cita di dalam hal. Dampaknya apa? Kelemahan tubuh. Dikit-dikit pusing lah, sakit lah. Apa meneh? Frustrasi lah. Doakan saya, Bu. Saya kok takut, makin hari makin takut ya, Bu. Karena gampang dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Semuanya itu butuh latihan. Makanya tadi saya bilang toh, sekalipun saya nggak bawa duit, lupa dompetnya ketinggalan di rumah, ketika teman-teman lagi makan, jangan membiasakan diri, pinjemin dulu dong, aku lupa. Melatih diri. Itu sederhana. Karena kalau sudah membiasakan diri, nggak apa-apa lah, aku nggak usah bawa duit lah. Saya itu punya teman yang, kalau sekarang ini kan apa-apa cashless ya. Saya tuh punya teman yang suka gampangin orang. Aku tuh sekarang itu malas bawa uang cash. Semua kan serba cashless. Sudah tahu situasinya di situ tuh, di tempat itu tuh, di tempat makan itu tuh cashless semua. Tetap aja, nggak apa-apa lah, nanti aku pinjam dulu sama si ini. Itu tiap kali saya ketemu sama orang ini selalu begitu. Dan selalu pinjam. Ya memang pada akhirnya dibayar, tapi nunggu ditagih dulu. Ini kebiasaan buruk loh. Makanya jangan menggampangkan segala sesuatunya yang sederhana. Ojo gampang dikit-dikit takut, khawatir. Maaf ya saudara, maaf sekali. Jangan menggampangkan diri, takut, khawatir itu menggampangkan diri. Sesekali iya boleh. Saya juga masih kayak gitu kok. Tapi ada tapinya. Jangan menggampangkan itu. Karena itu membahayakan. Lihat ya. Persahabatan dengan dunia itu salah satunya apa toh? Dunia itu mengajarkan takut itu wajar, betul. Khawatir itu wajar, betul. Tetapi kalau itu mengikat semuanya, jadinya apa? Menyepelekan hadirat Tuhan toh. Kayak tadi malam ada yang diam sama saya, Bu, saya kok merasa Tuhan tinggalin saya. Mana pernah Tuhan tinggalin kita? Yang ada kita kelas yang ninggalin Tuhan. Persahabatan dengan dunia yang seperti ini, hubungan dengan Tuhannya tidak dibangun setiap hari, ini kayak begini jadinya. Susah kan? Mau merasakan hadirat Tuhan susah kan? Karena gak konsisten. Bukan Tuhan yang ninggalin kita tidak konsisten membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya begitu memulai untuk melakukan pujian penyembahan, kok rasa-rasanya hadirat Tuhan kering ya? Bukan kering. Masuk aja terus. Lihat, wanita yang sakit pendarahan itu, dia sampai ngesot. Demi apa? Demi memegang puncak jubahnya Tuhan. Masuk akal nggak? Orang yang sakit pendarahan 12 tahun itu ngesot. Artinya apa? Usaha. Jangan pernah mengatakan, aduh hadirat Tuhannya kok nggak ada ya. Aduh Tuhan kok ninggalin saya ya. Usaha. Usaha dapetin hatinya Tuhan. Usaha untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya si wanita pendarahan ini, kenapa dia bisa mendapatkan mukjizat daripada Tuhan? Tuhan melihat usaha dia untuk mendekati Yesus. Pegang puncak jubah itu aja sudah gak masuk akal sebenarnya. Apa iya sih pegang puncak jubah itu bisa sembuh? Tetapi karena pengenalan dia akan Tuhan, dia sudah mendengar banyak tentang mukjizat. Dia sudah mengenal betul siapa Tuhan Yesusnya. Dia ngesot, dia berusaha. Akhirnya dia dapat mukjizat.
berdoa, cuma doa tanpa mencari. Kayak ini si perempuan ini, ngesot. Artinya apa? Dengan kesakitanmu, dengan ketidakberdayaanmu, cari Tuhan, cari. Kalau orang bersahabat dengan dunia, apa yang terjadi, saudara? Ya itu tadi tuh, cari jalan keluar sendiri. Udahlah, Tuhan gak jawab apa-apa kok. Udahlah, aku udah lelah doa, Tuhan gak melakukan apa-apa. Nah ini. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Kita itu hidup di zaman kasih karunia. Karunia menikmati, karunia beroleh mujizat. Dikaruniai apa atau contoh? Karunia menikmati itu seperti ini, saudara. Misalkan Anda nggak punya mobil, tapi kemana-mana tuh naik mobil terus. Diberkati Tuhan meskipun itu naik taksi online. Itu kan karunia menikmati. Anda nggak perlu yang berusaha yang seperti apa, tapi diberkati Tuhan secara keuangan, Anda bisa naik taksi online. Itu karunia menikmati. Yang kedua, karunia menikmati itu seperti apa? Contohnya, soal mobil misalnya, nggak punya mobil nih, mau ke gereja susah atau seperti apa. Tetapi punya tetangga yang sesama anak Tuhan, dijemput mobilnya bagus banget. Wah, nggak punya mobil di rumah, tapi dijemput dengan mobil yang bagus. Itu karunia menikmati. Menikmati segala sesuatunya yang tidak dia usahakan, tetapi diberikan free sama Tuhan. Itu karunia menikmati. Tiba-tiba ada orang yang ngajak kamu makan. Wah, makanannya tuh enak semua. Yang mungkin kita nggak punya kemampuan untuk bisa bayar semuanya itu. Itu karunia menikmati namanya. Itu loh yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Makanya lihat dulu. Jangan pernah fokus kepada kehidupan yang kebutuhannya hanya uang. Hubungannya tentang apa? Kebahagiaan sendiri. Coba kita lihat. Nafas kita gratis. Karunia menikmati tidak? Karunia menikmati. Mata kita bisa ngelihat dengan jelas banget. Karunia menikmati tidak? Karunia menikmati. Mengucap syukur. Untuk segala sesuatunya yang sederhana. Setialah kepada perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar, bahkan yang dahsyat. Kalau untuk mengucap syukur saja susah, bagaimana Tuhan akan mempercayakan sesuatu hal yang luar biasa? Segala sesuatunya itu harus dimulai dari yang sederhana itu tadi. Amin. Karena itu Yesus berkata, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nih lihat. Ketika sudah tahu nih, contoh. Sudah tahu bahwa punya pasangan tukang selingkuh. Doa yang kuat. Doa yang kuat. Kalau sudah tahu di dalam rumah ada yang jatuh dalam dosa apa, doa yang kuat. Jangan nyalain orang terus. Karena kita yang tahu kebenaran firman Tuhan itu, kita ini yang tahu, yang sudah diselamatkan, yang tahu kebenaran firman, kita yang mengusahakan, yang timpang, yang cacat, yang tuli, itu diselamatkan. Bukan malah kita omel-omelin terus. Orang dia tuli kok. Dia tuli tentang firman Tuhan. Dia buta tentang firman Tuhan. Lah kita yang tahu ini, kuatin dulu, kuatin. Itulah kenapa di dalam rumah itu ada imam, ada tiang doa, supaya apa? Saling melengkapi. Lah kalau imammu lagi tuli, lagi bisu, lagi buta, tiang doanya mesti kokoh. Kalau dua-duanya buta, maka semuanya akan masuk lubang. Pertobatan itu harus setiap hari. Pertobatan itu harus setiap hari dan disengaja. Yang artinya apa? Usahakan dengan sungguh-sungguh.
Jangan biarkan iblis menguasai kehidupan kita, saudara. Aku hidup gak ada, kamu juga gak apa-apa. Aku bisa hidup sendiri. Ngawur. Ini kapan hari itu ada yang konseling sama saya itu kayak gitu. Udahlah, cerai aja lah, aku gak hidup sama kamu juga gak apa-apa. Ini kalau di dalamnya sini lagi, gak ada kamu juga gak apa-apa. Ya iya, coba aja nanti. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Gak ada pasangan, memangnya kamu gak frustrasi? Anakmu gak berpikir? Congkak, Allah menentang orang congkak. Jangan menganggap dirinya kita itu tuh merasa bisa sendiri. Amin. Termasuk waktu kita mengatakan bahwa aku gak ada waktu buat saat teduh. Aku gak ada, ini orang congkak loh, saudara. Merasa tidak butuh Tuhan. Apalagi kalau sudah terima mujizat, hilang. Hilang. Ini orang congkak kayak gini. Makanya Tuhan katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Termasuk sewaktu orang mengatakan, Tuhan di mana? Sudah kepepet kayak begini, Tuhan gak tolong-tolong. Tuhan di mana? Ya Tuhan gak kemana-mana. Elunya aja keles yang pergi kemana-mana. Tuhan menentang orang congkak. Kalau kita yang berbuat dosa, pencobaan itu akibat dari kita yang terikat dengan dunia. Akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan kita yang kita bikin sendiri itu. Apa ya layak kita mengatakan, Tuhan di mana? Kok Tuhan gak tolong? Congkak. Minta ampun ya. Tapi rendah hati, Tuhan. Semua yang terjadi salah saya, Tuhan. Salah saya, Tuhan. Salah saya. Orang yang mau mengakui kesalahannya pasti akan memiliki sikap rendah hati. Amin. Ya. Rendah hati. Di dalam sebuah pelayanan, gak ada yang namanya pelayanan itu tuh lempeng aja ya. Namanya bentrok dengan sesama pelayan Tuhan itu biasa, banyak banget malah. Tapi kalau tidak ada yang punya sikap rendah hati, maka pertengkaran akan terus menerus. Wah, perang ayat. Yang satu merasa Tuhan ngomong ABCD. Yang satu lagi yang ngomong, oh Tuhan ngomong ABCD. Semuanya menggunakan Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Ininya gak dijaga. Congkak. Tetap aja ribut. Saya pernah melihat dalam sebuah pelayanan, orang tuh sampai pukul-pukulan, saudara. Di ruang menara doa loh itu. Pukul-pukulan. Di tempat kudusnya Tuhan pukul-pukulan. Yang satu merasa mendengar suara Tuhan begini, ini. Iblis yang berkuasa. Congkak. Kalau mau rendah hati, diam. Makanya saudara, jadi pengikut Kristus itu gak gampang. Karena musuh terbesar itu, yaitu diri kita sendiri itu, yang harus dimatikan kedagingannya. Makanya itu disebut dengan pikul salib. Ojo ngomong bolak-balik ngomong pikul salib, tapi gak ngerti artinya apa pikul salib itu. Sewaktu kau direndahkan sama orang, tutup mulutnya. Klarifikasi itu biarkan Tuhan yang lakukan. Kalau Tuhan gak suruh, gak usah ngomong apa-apa. Berapa sering saya direndahkan sama orang? Sering banget. Diomong jelek tuh sering banget. Tapi peganglah bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Saya melatih diri. Saya ini orangnya galak. Orangnya gak mau kalahan. Dulu.
Karena belajar bahwa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu menghasilkan hikmat dan pengetahuan. Begitu direndahkan sama orang, ditutup aja mulutnya rapat-rapat. Karena saya takut banget Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Saya tuh takut banget saudara, kalau sudah dibilang seperti ini. Jangan sampai seperti Saul. Coba Saul dan Daud, coba lihat. Mereka dua-duanya adalah raja. Ya, tadinya Saul dulu baru kemudian Daud. Beda karakter. Yang satu menggunakan kekuatannya sendiri. Wah, makanya dia tuh sukanya pakai apa? Jubah gede-gede. Pokoknya harus penampilan seperti raja, yang sungguh-sungguh raja. Waktu ngelawan Goliat kalah toh? Karena yang ditunjukkan penampilannya. Yang ditunjukkan adalah dirinya gue. Tapi coba Daud itu cuma penggembala domba. Artinya apa toh? Rendah hati. I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Makanya waktu Saul nyuruh pakai jubah-jubah yang gede-gede itu, Daudnya malah bingung. Udahlah, aku pakai baju kayak gini malah susah. Melawan Goliatnya ternyata pakai apa? Cuman satu batu doang dilempar. Metong. Kerendahan hati yang mengalahkan semuanya itu. Musuh terbesar kita, kerendahan hati ketika tidak dibangun. Hati-hati dengan yang musuh terbesar itu, yang di dalam sini. Keangkuhan, ego, kemarahan yang berkepanjangan, tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan berkat. Musuh terbesar di sini. Pertengkaran yang terjadi tadi di ayat yang pertama tadi kita sudah bahas toh. Semua hawa nafsu semuanya itu, semuanya bergantung di sini. Makanya musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalau sudah semuanya hancur terus apa? Lihat diri sendiri. Oh iya Tuhan, wajar sih kalau saya menderita seperti ini karena saya salah. Wajar Tuhan. Sekarang Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan? Silahkan ya Roh Kudus. Silahkan. Engkau mau apa? Ini rendah hati namanya. Mau dibentuk. Makanya nanti bisa pada suatu level di mana kita bisa mengucap syukur dalam tekanan. Seperti tadi yang saya contohkan, begitu tekanannya besar, saya cuma mengatakan Tuhan kok baik. Engkau baik sambil nangis mungkin. Wah, rasanya nyesek di hati, tetap ngomong di mulutnya itu digerakkan. Memerintahkan jiwa, memerintahkan mulut untuk mengatakan Tuhan kok baik. Tuhan kok baik. Orang masalah, saudara nangis dileweran orang masalah. Hatimu akan dilembutkan sama Tuhan. Karena musuh terbesar yang ada di dalam sini, ketakutan, kekhawatiran, pengen bunuh diri, pengen nyerah, pengen murtad, pengen marah terus, gak mau mengampuni dan lain sebagainya. Itu akan berseliweran di dalam hati. Makanya harus memerintahkan mulut, memerintahkan jiwa kita untuk mengatakan Tuhan kok baik, Tuhan kok baik, Tuhan kok baik. Cuma ngomong Tuhan kok baik aja, hatimu tenang. Jiwamu akan dipulihkan Tuhan. Ya, tidak semuanya itu harus berteriak. Tidak semuanya itu harus dengan kemarahan. Deman-eman energinya. Deman-eman dirinya kita. Jadilah anak Tuhan yang berkualitas. Amin ya. Enggak gampangan. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut. Nyerah. Dikit-dikit, aduh Bu, ini kok kayak begini. Udah mulai. Mesti berlatih ya. Mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu nih ya. Yang DM sama saya tadi malam. Bu, yang saya rasakan Tuhan menjauh dari saya. Padahal saya sudah muji nyembah Tuhan. Mendekatlah kepada Allah.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kok kurang dekat, nak? Kurang dekat. Jangan terpancing dengan perasaan. Perasaan itu nipu. Perasaan itu nipu. Kadang itu, kalau misalkan kok aku nyembah Tuhan kok rasanya tidak enak ya. Itu perasaan. Nyembah aja terus, nyembah terus. Saya dulu worship leader, saudara. Saya pernah sekolah worship leader gitu ya. Di situ saya ingat waktu mencatat gitu ya, waktu itu yang ngajarkan Ronnie Daud Simeon, dia mengatakan begini, waktu engkau nyembah Tuhan, jangan terpancing dengan perasaan. Aduh, kok rasa-rasanya kering, kok rasa-rasanya Tuhan jauh, kok rasa-rasanya aku kok gak merasa apa-apa ya. Jangan terpancing dengan itu. Semuanya itu palsu. Nyembah aja terus. Karena nanti ada di suatu titik di mana pada waktu yang tidak disangka-sangka hadirat Tuhan itu bisa turun. Makanya waktu nyembah Tuhan mesti berhati-hati banget. Hatinya benar aja. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Waktu nyanyi kayak gini ya, memuji Tuhan, ku mau menyembahmu, gak ngerasain apa-apa. Benar dulu, dibenerin dulu. Oh, siapa tahu tadi barusan berantem. Oh, mungkin tadi tuh barusan komen yang gak baik. Oh, mungkin tadi tuh kita lagi habis gosip. Nah, minta ampun dulu sama Tuhan. Di dalam doa Bapa kami kan sudah dikatakan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Doa Bapa kami jangan cuma dihafal, saudara. Harus dilakukan. Kalau hatinya belum beres ya nggak bisa. Makanya hadirat Tuhannya susah. Beresin dulu. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Nih lihat. Tadi barusan WA apa tadi tuh? Ayo, ada yang ngomong kasar mungkin? Atau tanganmu lagi bikin palsu tanda tangan? Bikin nota palsu? Nah. Tahirkanlah terlebih dahulu tanganmu. Hai orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, Tuhan tidak bisa diduakan hati. Makanya tadi saya bilang toh, kalau doanya salah, hanya untuk keperluan. Tanpa kita sadari sebenarnya kita lagi nyembah mamon. Mamon itu nggak cuma uang loh pengertiannya. Mamon itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita anggap paling utama, yang paling penting itu mamon. Yang sudah menggeser posisi Tuhan itu mamon. Pelayanan, keluarga, karir, hobi, waktu kita bisa jadi mamon kalau sudah menggeser posisi Tuhan. Contohnya apa? Malas untuk saat teduh demi apa? Takut dimarahin bosnya telat meeting. Kalau sama bosnya aja bisa takut, kenapa sama Tuhan tidak? Mesti belajar ya. Jangan belajar terus. Praktekkan. Amin. Karena Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, diingat baik-baik kamu melakukan apa. Saya pun begitu, saudara. Sering kali, bahkan secara berkali-kali, Tuhan ampuni saya. Makanya saya itu suka sekali, saudara, naik menara doa. Kalau di gereja kami ada rumah doa, saya masuk ke sana. Di detox itu, orang itu kan gak mungkin kan pikiran, hati bersih terus kan gak mungkin toh. Hamba Tuhan juga bisa kotor. Makanya di detox, naik menara doa atau masuk ke rumah doa. Muji nyembah Tuhan aja banyak-banyak. Itu lagi mendetoks. Sampah-sampah di hatinya dibuang-buang. Tiap hari saya ketemu sama orang, konseling. Tiap hari ketemu sama teman-teman. Banyak sampah di dalam hati, di dalam pikiran, di detox. Masuk kemana? Masuk menara doa, masuk ruang doa. Muji nyembah Tuhan, enggak doa secara pribadi. Muji nyembah Tuhan itu lagi mendetoks.
Ini enak. Ya. Ini akan menyucikan diri kita. Ini akan membersihkan kedua tangan kita. Makanya kalau misalkan sudah mulai uring-uringan, sensitif, pergilah ke ruang doa sana. Bereskan dirimu. Daripada sensitifmu itu melukai orang, pergi saja ke rumah doa. Anda cari rumah doa atau menara doa terdekat di mana? Cari. Bersihkan dirimu. Nyembah Tuhan banyak-banyak. Jangan sibuk cari orang. Saya pengen curhat sana sini, cari orang. Pengen curhat sana sini. Percuma saudara. Kalau Anda cerita sama orang yang salah, percuma. Saya itu orang yang paling susah untuk menceritakan masalah pribadi saya. Gak gampang saya itu menceritakan keluh kesah saya itu gak gampang. Saya lebih suka ngomong sendiri sama Tuhan. Itu lebih enak. Melatih diri untuk percaya kepada kuasanya. Makanya kenapa doanya menjadi powerful. Karena terbiasa. Segala sesuatunya itu minta tuntunan sama Tuhan. Ya. Amin. Berikutnya. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah kalau sudah tahu hidupnya menderita. Kalau sudah tahu tekanannya besar, jam doanya ditambah. Jangan cuma keluh kesah terus. Sadarilah kemalanganmu, kondisi kita sadari. Ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang ada di depan kita. Doanya lebih kuat. Nyembah Tuhannya lebih banyak. Amin. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Jangan punya alasan aku mau healing aku frustrasi. Aku mau healing. Aku mau frustrasi pergi ke pulau. Wah, ngabisin duit. Nyampe di Bali atau nyampe di pulau, yang ada apa? Dugem, minum-minuman. Alah, malah ketemu sama dunia. Bukannya malah repot. Healing itu ada di dalam ruang doa, itu yang benar. Setelah kamu benar, baru kamu pergi. Begitu kamu pergi, kamu gak gampang kena tipuan dunia. Mau diajak dugem ya pasti gak mau. Berapa banyak teman-teman saya ngomong hilang. Nyampe di sana malah jadi rusak toh. Healing yang benar itu dalam rumah doa, saudara. Di ruang pribadimu dengan Tuhan. Lakukan pujian penyembahan yang banyak. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Waktu nyanyi begini, kita memuliakan Tuhan, hatimu enak. Makanya dikatakan sadarilah kemalanganmu. Sudah tahu kondisinya lagi genting kayak gini. Ya jam doanya ditambah. Pujian penyembahannya lebih deep worship lagi. Sudah tahu kita itu jarang saat teduh. Belajar. Mengatur waktu dengan benar. Pasang alarm. Jam segini waktunya dengan Tuhan. Belajar saudara. Ya. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Yang artinya apa? Waktunya berpuasa sekarang ini. Ini eranya setiap kita dibawa dalam musim peperangan rohani. Ini waktunya Anda dan saya berpuasa. Baik berpuasa dengan tidak makan atau berpantang. Berpuasa nggak ngomong banyak. Hati-hati gosip, hati-hati merendahkan orang, hati-hati menggunakan mulut. Kemarin kita sudah bahas. Hati-hati menggunakan mulut, berpuasa. Dijaga hatinya, dijaga mulutnya, dijaga pikirannya. Ngomonglah seperlunya. Ya, Bu, tapi saya tuh kalau sudah ketemu sama teman-teman arisan tuh ngomongnya boleh berkumpul di situ, tapi tetap bisa dijaga mulut dan pikirannya, tetap bisa.
Saya juga punya teman-teman kayak gitu, saudara. Makanya saya sudah keluar dari teman-teman arisan saya, teman-teman kayak gitu udah keluar saya. Ngabisin duit. Udah gitu, ngejelekin orang sana sini. Nggak mau saya. Ya. Rendahkanlah ayat yang terakhir. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau nih. Rendahkanlah diri. Orang yang merendahkan diri tidak akan gampang khawatir. Tidak akan gampang takut. Tidak sembrono dalam mengambil keputusan apalagi tindakan. Ingat, musuh terbesar adalah kesembronoan hidup dalam diri kita sendiri. Musuh terbesar bukan orang lain atau situasi. Apalagi masa lalu. Bukan. Kita sendiri. Jadi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Orang kalau rendah hati itu gampang mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, mengetahui bahwa aku ini gak layak. Udahlah, aku ini gak layak. Bukan siapa-siapa juga. Mau minta apa-apa kepada Tuhan itu rasanya sungkan. Saking banyaknya dosa kita yang kita perbuat itu sungkan banget. Mau minta apa tuh sungkan rasanya. Makanya yang saya lakukan adalah saya memuliakan Tuhan saja. Memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sudah. Aku gak berani minta apa-apa. Nah, ini sikap rendah hati. Kayak Raja Daud toh. Udahlah, aku ini cuma penggembala kambing kok. Aku bukan siapa-siapa. Tapi coba, dia yang dipilih Tuhan loh. Untuk apa? Mengalahkan Goliat. Tuhan bukan mencari orang-orang pintar. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau. Mau apa? Mau dibentuk. Agar supaya pengurapan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang mau dibentuk itu. Amin. Anda dan saya akan diurapi Tuhan. Supaya apa? Kita dibentuk oleh Tuhan. Jangan katakan semua yang kita alami itu adalah akhir dari segalanya. No. Hidup Anda dan saya akan berubah. Ini masa membalikkan keadaan. Amin. Jangan takut saudara. Sudahlah. Kita belajar dari yang apa yang Tuhan firmankan pagi hari ini. Dijaga dirinya. Dijaga dirinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Koralarabaya shikalaraba. Oh ya la wala 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 rabaya shala wala wala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau banyak menuntun kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam saat teduhmu. Terima kasih Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk hidup lebih berhati-hati. Kami suka sekali sembrono dalam mengambil keputusan. Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Kami banyak mengambil keputusan yang salah. Kami banyak mengambil tindakan yang salah. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni. Mari saudara, minta ampun sama Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Minta ampun sama Tuhan. Masing-masing berurusan sendiri sama Roh Kudus. Ayo. Roh Kudus akan urapi Anda semuanya. Kita akan diurapi oleh Tuhan pagi hari ini. Semua pemberesan dulu. Ayo minta ampun dulu sama Tuhan. Orala rabaya shalawala. Oh ya wala rabaya shalawala. Tuhan, lihatlah tangan anak-anak-Mu yang terangkat ini. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan atas segala kesalahan kami ya Tuhan. Segala tindakan kami hidup sembrono, perkataan kami, perilaku kami ampuni ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami. Kami mau dibentuk sama Tuhan. Kami mau diluruskan kembali oleh Tuhan. Bawa kami ya Tuhan ke tempat yang benar di dalam Engkau. Bawa kami ya Tuhan. Kami udah lama banget gak ngerasain hadirat Tuhan. Kami udah lama banget gak bisa dekat dengan Engkau. Tolong setiap kami ya Roh Kudus. Urapi setiap kami. Gorala raba ya shalawala wala wala raba. Raba ya shalarabala raba. Dan bagi engkau yang sudah mengalami kelelahan dalam berdoa, Tuhan memberikan pengurapan yang baru pagi hari ini. Syakana mata kala rabehede rabaya shalala. Oh ya la wala rabaya shalaraba. Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang sudah lelah dalam berdoa ya Tuhan. Biar ada kekuatan baru pagi hari ini ya Tuhan, membangkitkan semangat kami. Seperti seorang wanita yang sakit pendarahan itu, demikian kami mau dibangkitkan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau bangkit kembali. Kami mau ya Tuhan, kami mau berdoa kembali. Kami mau ya Tuhan diubahkan Tuhan. Biarlah hari-hari ini adalah masa-masa kami mengalami pemulihan daripada-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan.
Ora raba sekere rahana me hore raba sekere raba. Era raba sekere hela wala raba ya sakara raba hera raba ka. Oh nama hera la wera rahana me sekere rahana raba ya sakara raba. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Urapanmu turun ya Tuhan. Terimalah urapan yang baru daripada Tuhan. Gora raba sekere raba. Engkau yang sedang mengalami kelelahan, Tuhan sedang membangkitkan engkau. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kesembuhan itu turun. Batinmu yang terluka disembuhkan Tuhan. Hatimu yang terluka dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan kami percaya kepadamu ini adalah masa membalikkan keadaan keluarga kami, perekonomian kami, bisnis usaha kami. Kami percaya ini adalah tahun kemenangan buat kami. Kami percaya hari ini, sepanjang hari ini adalah hari penuh keberuntungan buat kami. Kami percaya bahwa apa saja yang kami sedang alami hari-hari ini adalah hari yang baik, tempat yang baik, masa yang baik. Ini adalah masa penuaian. Harvest now ya Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang boleh mengalami pemulihan. Pertobatan sedang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usahamu, bisnismu. Semua pekerjaanmu, apa saja yang kau lakukan, Tuhan perkenankan Tuhan turun atas setiap engkau. Kami semuanya diberkati Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat, dahsyat. Dengar baik saudara ya. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mulai lelah, takut, khawatir dan lain sebagainya, dibaca lagi. Pasti ada yang salah di dalam diri kita. Benar ya? Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Sampai ketemu besok. God bless.